Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmara Manes, Ho Ping Ho. Suling Emas. Bagian delapaan. Kini mereka memandang ke arah mereka, terutama sekali Kui Seng menjadi pusat perhatian. Pemuda ini sudah bangkit berdiri, cawan arak di tangan kanannya. Hatinya berguncang keras ketika ia mendengar ucapan ketua Bengkau itu. Betapa tidak, jelas bahwa ketua Bengkau ini agaknya suka memilih dia sebagai mantu. Dan dia sendiri pun sudah jelas mencintai gadis jelita itu, hal ini tidak dapat ia bantah, seluruh isi hati dan tubuhnya mengakui. Mau apa lagi, tinggal mengalahkan gadis itu, apa sukarnya. Akan tetapi di balik rasa cinta, di sudut kepalanya di mana kesadarannya berada, terdapat rasa tak senang yang menekan kembali rasa cinta kasihnya dengan bisikan-bisikan tentang kenyataan betapa keadaan gadis itu dan keluarganya sama sekali tidak cocok, bahkan berlawanan dengan pendirian dan wataknya. Ia jatuh cinta kepada seorang dara yang berwatak liar dan ganas, sombong dan tinggi hati, licik dan keji, gadis yang menjadi puteri tunggal ketua Bengkau yang sakti, aneh dan sukar diketahui bagaimana wataknya. Gadis yang menjadi sebab kematian banyak pemuda yang tak berdosa. Kesadarannya membisikkan bahwa betapapun ia mencintai gadis itu, cintanya hanya karena pengaruh kejelitaan gadis itu dan kalau ia menuruti cintanya yang terdorong nafsu, kelak akan tersiksa hatinya. Akan tetapi perasaannya membantah kalau ia boleh membawa pergi gadis itu bersamanya. Mungkin ia bisa membimbingnya menjadi seorang istri yang baik dan cocok dengan sifat-sifat dan wataknya. Lo Eng Hyong, jangan main-main. Haha, siapa main-main? Kui Hyantid hanya kaulah yang agaknya pantas bertanding dengan puteriku. Hayo kau kalahkan dia, kalau tidak anakku itu akan makin besar kepala saja dan para tamu tentu akan mengira aku hendak menang sendiri. Hahaha, Hyem, puterimu berkepandaian tinggi. Terus terang saja, aku pun ingin sekali menguji kepandaiannya. Akan tetapi, Lo Eng Hyong, harap jangan salah sangka. Dengan jujur aku mengaku bahwa puterimu telah menarik hatiku. Akan tetapi, perjodohan melalui pertandingan memang kurang tepat, yang perlu hati masing-masing. Bagaimana kalau aku naik ke panggung, tapi bukan untuk memasuki sayembara? Pemilihan jodoh, hanya sekedar main-main menguji kepandaian belaka. Ucapan ini dilakukan perlahan tidak terdengar orang lain. Akan tetapi ketua Bengkau itu tertawa keras dan menjawab dengan suara keras pula. Hahaha, aku mengerti, kau memang seorang yang teliti dan cermat, terlalu berhati-hati. Kalau menyalahi peraturan, berarti melanggar dan siapa melanggar harus didenda. Kui Seng tertawa pula dan menenggak sisa araknya. Dendanya bagaimana? Kau harus menurunkan ilmu pukulan yang kau pergunakan untuk mengalahkan puteriku itu kepadanya. Tapi dia harus ikut denganku kemana aku pergi. Boleh. Nah, orang muda, kau cobalah. Hati Liu Lucian sudah mendongkolkan sekali mendengarkan percakapan antara ayahnya dan pemuda pelajar yang kelihatan lemah lembut itu. Apalagi ketika ia melihat Kui Seng berjalan menghampirinya dengan langkah sempoyongan dan mukanya yang berkulit putih halus itu kelihatan merah sekali, tanda-tanda seorang mabuk. Apakah Kui Kongcu juga tidak mau ketinggalan dalam lomba pameran kepandaian? Liu Lucian menegur dengan kata-kata dingin. Ternyata gadis ini masih mendongkol mengingat betapa tadi di depan ayahnya, Kui Seng sudah membuat basah pakaiannya dengan arak. Merupakan bukti bahwa dalam adu tenaga secara diam-diam itu, pemuda ini sudah memang setingkat daripadanya. Cuma kali ini Kongcu sedang mabuk, tidak enak kalau aku mencari kemenangan dan seorang yang mabok.
Dengan kata-kata ketus ini, Liu Luxian hendak menebus rasa malunya tadi. Kui Seng tersenyum dan diam-diam mengagumi wajah yang demikian eloknya, mulut yang biarpun menghamburkan kata-kata pedas dan pahit, namun tetap manis didengar. Matanya yang agak mabok itu seakan-akan lekat pada bibir itu dan sejenak Kui Seng terpesona. Tak dapat berkata apa-apa, tak dapat bergerak memandang ke arah mulut dara jelita. Bibir merah basah, menantang bentuk indah Gendewa, terpentang hangat lembut mulut Juwita, sarang madu sari puspita. Senyum di kulum bibir gemetar, tersingkap mutiara indah berjajar segar sedap, lekuk di pipi mengawal suara merdu sang dewi. "Hih, kenapa kau melongo saja?" Tiba-tiba Luxian membentak, lenyap sikapnya menghormat karena ia tak dapat menahan kejengkelan hatinya. Kui Seng sadar dari lamunannya. Oh, Nona, kau tahu, aku sebetulnya tidak ingin memasuki sayembara, dan aku lebih suka bertanding dengan si pemilik tangan maut." Sambil berkata demikian ia menoleh, matanya mencari-cari. "Cukup, tak perlu banyak bicara lagi Kui Kongcu. Aku sudah mendengar bahwa kalau aku kalah, aku harus menjadi muridmu dan ikut pergi bersamamu," kata pula Luxian dengan senyum mengejek. "Akan tetapi jangan kira akan mudah mengalahkan aku." Setelah berkata demikian, gadis itu berkelebat cepat dan tahu-tahu ia sudah lari menyambar pedangnya yang terletak di atas meja dan secepat itu pula berkelebat kembali menghadapi Kui Seng. Pemuda itu tersenyum, senyum yang mengandung banyak arti, setengah mengejek dan setengah kagum begitu cepatnya gadis itu bergerak dan menyarungkan pedangnya dengan gerakan indah. Luxian merasakan ejekan ini dan dengan gemas ia berkata, "Menghadapi seorang sakti seperti engkau ini, Kui Kongcu, tidak bisa disamakan dengan segala cacing tanah tadi. Aku mengharapkan pelajaran darimu dalam menggunakan senjata." Sambil berkata demikian gadis ini mencabut pedangnya dan tampaklah sinar berkelebat, putih menyilaukan mata. "Luxian, mundurlah. Manusia ini terlalu sombong, biar aku mewakilimu memberi hajaran." Tiba-tiba bayangan tinggi kurus melayang ke depan Kui Seng dan sebuah lengan menyambar ke arah dada pemuda itu. Kui Seng miringkan pundaknya dan pukulan yang hebat itu lewat cepat. "Aku senang sekali melayanimu," kata Kui Seng dan jari telunjuknya menotok ke arah pergelangan tangan yang lewat di sampingnya. Akan tetapi secepat itu pula Ma Tai-kun sudah menarik kembali lengannya sehingga dalam dua gebrakan ini mereka berkesudahan 0-0 atau sama cepatnya. "Jisute, mundur kau!" Kembali Liu Gan berseru keras dan biarpun matanya melotot marah, Ma Tai-kun tidak berani membantah perintah suhengnya dan ia mundurkan diri dengan kemarahan ditahan-tahan. "Orang si Kui, kau terlalu sombong. Lihat pedangku," bentak Liu Luxian sambil menggerakkan pedangnya dengan cepat sehingga pedang itu berubah menjadi segulung sinar putih yang membuat lingkaran-lingkaran lebar, makin lama lingkaran itu makin lebar mengurung tubuh Kui Seng. Namun pemuda ini hanya menggerakkan sedikit tubuhnya dan selalu ia terhindar daripada kilat yang berpencaran keluar dari sinar pedang itu. "Luxian, jangan pandang ringan dia. Gunakan Toa Hong Kiam Hoat, ilmu pedang angin badai," seru Liu Gan dengan suara gembira, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Begitu gebrakan pertama dan selanjutnya secara cepat berlangsung, Luxian sudah mengerti bahwa Kui Seng ini benar-benar amat lihai. Pedangnya yang menyambar-nyambar seperti hujan cepatnya itu ternyata dapat dilakukan secara aneh dan sama sekali tidak tampak tergesa-gesa, seakan-akan gerakan-gerakannya ini masih terkampau lambat bagi Kui Seng. Bersambung ke bagian 9. Terima kasih buat parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam.
Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.